Oke, kita lanjut ke part 2. Nah, di part 2 ini kita akan melanjutkan materi yang pertama, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu ada dua, ada yang peredaran darah tertutup dan peredaran darah rangkap. Peredaran darah tertutup adalah darah yang mengalir atau beredar melalui pembuluh darah di dalam tubuh manusia. Sedangkan peredaran darah rangkap adalah darah yang mengalir melalui jantung 2 kali. Sistem peredaran darah rangkap terdiri atas peredaran darah kecil dan darah besar. Peredaran darah kecil berarti dia darah yang miskin oksigen dan kaya akan oksigen. Dari bilik kanan jantung dia keluar melalui arteri pulmonaris menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Darah yang menuju arteriol kemudian ke kapiler paru-paru yang berada di sekeliling alveolus. Nah, di alveolus terjadi difusi gas, yaitu keluar karbon dioksida dari kapiler ke kapiler darah. Darah mengalir ke vena paru-paru paling kecil atau venula, ke vena menuju serambi jantung. Nah, vena tersebut disebut vena pulmonalis, yaitu vena yang mengalirkan darah kaya akan oksigen dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Peredaran darah kecil disebut juga peredaran darah dari jantung ke paru-paru atau peredaran darah paru-paru. Nah, di sini kalian bisa lihat dari arah panahnya. Lanjut kita ke peredaran darah besar. Nah, peredaran darah besar. Peredaran darah besar dia darah yang mengalir menuju aorta karena bilik kiri jantung dia berkontraksi dan katup. Dari aorta darah akan mengalir ke percabangan arteri berbagai organ jaringan di seluruh tubuh termasuk kepala, badan, kecuali jantung dan paru-paru. Di dalam jaringan tubuh terjadi difusi oksigen dan zat-zat makanan dari kapiler ke jaringan tubuh ke jaringan dan sebaliknya. Setelah terjadi pertukaran zat, darah yang menuju venula kemudian ke vena dan kembali ke serambi kanan melalui apa? Melalui jantung lewat vena besar. Nah, peredaran darah besar ini disebut peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, kita bisa lihat juga nih dari arah panahnya. Kalau kalian bingung, lihat di bagian aorta. Dimulai dari aorta, terus ke sini dan lanjut. Oke. Penciuman. Oke, kita lanjut. Sistem peredaran darah jantung. Pembuluh nadi besar aorta memiliki dua percabangan yang menuju jantung yang disebut arteri. Arteri koronaria yang berfungsi mengalirkan darah kaya oksigen dan zat makanan untuk metabolisme otot jantung. Setelah terjadi pertukaran zat antara kapiler dengan jaringan, darah yang menuju vena koronaria dan kembali lagi ke jantung.
peredaran ruang jantung ke jaringan jantung kemudian kembali lagi ke ruang jantung itu disebut sistem peredaran darah jantung. Nah, struktur dan fungsi darah. Yang pertama, mengatur suhu tubuh, mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti oksigen dan zat makanan sisa metabolisme, membunuh kuman dan kekebalan, mengedarkan hormon dan enzim, mempertahankan pH tubuh, dan juga menutup luka. Nah, sekarang kita masuk ke darah. Nah, darah yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah ini adalah cairan darah yang berwarna kekuningan, mengandung 90% air dan zat terlarut. Nah, fungsi plasma darah ini mengatur tekanan osmotik darah, membawa zat makanan ke seluruh tubuh, mengangkut sisa metabolisme dari tubuh. Nah, dalam plasma darah ini terdapat fibrinogen, pembekuan darah dengan membentuk benang-benang fibrin yang tadi Ibu jelaskan kan fungsi darah dia menutup luka. Nah, menutup luka ini berarti kalau kita terluka nih kayak jatuh, kan darah akan keluar. Nah, darah itu yang keluar otomatis dia akan lama-lama berhenti. Nah, kenapa bisa berhenti? Nah, ini kerja dari plasma darah. Nah, serum yaitu cairan kuning yang telah dipisahkan dari fibrinogen mengandung antibodi. Nah, antibodi ini yang terdapat pada cairan kuning pada plasma darah. Lanjut kita ke eritrosit. Eritrosit ini dia keping darah. Sel darah merah. Sel darah merah yang paling banyak jumlahnya, setiap 1 mm kubik darah mengandung 5-6 juta eritrosit. Nah, sel darah merah ini dia dibentuk di sumsum tulang. Berbentuk bulat pipih, tidak berinti dan cekung di kedua sisi atau bikonkav. Berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Hemoglobin ini adalah pigmen merah yang mengandung zat besi. Nah, makanya orang bisa kena anemia. Kenapa bisa orang kena anemia? Karena dia kurang sel darah merah. Nah, makanya orang yang anemia itu dia membutuhkan zat besi banyak. Nah, zat besi banyak. Di mana kita bisa memperoleh zat besi? Kita bisa lihat dari makanan sehari-hari kita makan dan konsumsi zat besi, makanan yang mengandung zat besi tinggi seperti sayuran hijau, sayur bayam, daging merah gitu ya. Dan vitamin sekarang karena sudah modern, di era yang modern pasti banyak vitamin yang mudah kita peroleh di apotek sekitar rumah kita. Ketika darah melewati paru-paru, oksigen terikat pada hemoglobin. Eritrosit bergerak ke jaringan tubuh dan melepaskan oksigen yang selanjutnya berdifusi ke dalam sel tubuh untuk membakar zat-zat makanan sehingga menjadi energi. Jadi, apa yang kita makan ini nanti kan akan terbakar di badan kita. Nah, ketika terbakar itu akan menjadi energi. Jadi kadang orang bilang kita makan dulu nih, kita isi tenaga dulu lah. Isi tenaga makan itu kan sama dengan isi tenaga kita. Jadi kita bisa menjalani aktivitas gitu. Darah. Sel darah putih, kita lanjut. Sel darah putih leukosit. Leukosit dia jumlahnya 5.000 sampai 10.000 leukosit per milimeter kubik darah dan akan meningkat jika terjadi infeksi. Nah, sel darah putih ini atau leukosit dia itu kerjanya seperti tentara. Dia itu akan membunuh bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Usia 12-13 hari. Dibentuk di sumsum tulang, limpa, dan kelenjar getah bening. Bentuk tidak tetap, dia memiliki inti dan dapat bergerak secara amuboid dan dapat menembus dinding kapiler. Keluarnya leukosit dari dinding kapiler disebut diapedis. Nah, berfungsi melindungi tubuh dari kuman-kuman penyakit, misal memakan bakteri atau menghasilkan antibodi.
Terdapat 5 jenis leukosit, ada monosit, limfosit, neutrofosil, eosinofil, basofil. Leukosit yang melebihi jumlah normal leukositosis, leukosit kurang dari jumlah normal leukopeni. Nah, ini bentuk-bentuk dari sel darah putih, ada monosit, neutrofil, basofil, eosinofil, dan limfosit. Semua 5 ini termasuk dari sel darah putih, hanya bentuknya saja yang berbeda. Nah, lanjut kita ke keping darah. Keping darah itu jumlahnya 250.000 per milimeter kubik darah. Usianya, jadi usia ini maksudnya keping darah itu satu butir keping darah itu dia berusia 7-9 hari. Jadi nanti akan beregenerasi lagi. Jadi 9 hari itu dia gugur atau mati, terus muncul lagi yang baru. Berbentuk tidak teratur dan tidak punya inti. Berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, keping darah atau trombosit, nah sebelah sini Ibu akan menjelaskan dari munculnya proses pembekuan darah. Nah, trombosit ini nantinya akan pecah mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Dia mengubah protombin dan trombin dibantu oleh kalsium dan vitamin K. Dari trombin dia akan berubah menjadi fibrinogen dan menjadi fibrin. Nah, benang-benang fibrin ini yang nantinya akan menghambat darah yang akan keluar. Golongan darah. Menurut Karl Landsteiner adalah sebagai berikut. Ada 4 golongan darah. Golongan darah A. Jika sel darah merah seorang mengandung agglutinogen A. Kalau golongan darah B, jika sel darah merah mengandung agglutinogen B. Golongan darah AB, dia sel darah merahnya itu punya agglutinogen A dan B. Kalau O, berarti dia tidak punya agglutinogen A dan B. Ingat ya, A itu punya A, B punya B, AB punya A dan B, sedangkan O itu dia nggak punya A maupun B. Sudahkah kalian cek golongan darah kalian? Nah, fungsi dari kita mengecek golongan darah, kalau misalnya nanti kita terluka atau terjadi kecelakaan pada kita, amit-amit ya, itu kita memerlukan donor darah. Nah, untuk memerlukan donor darah, kita juga harus tahu. Kita harus tahu golongan darah kita itu apa. Nah, transfusi darah. Transfusi darah ini, penggolongan darah sangat berguna pada, tadi sudah Ibu jelaskan kan, orang yang memberikan darahnya itu disebut donor, orang yang menerima disebut resipen. Jika golongan darah tidak sesuai dengan golongan darah resipen, maka darah resipen akan menolak donor darah tersebut dan akan menggumpal. Nah, jadi kalau A itu bisa menerima dari golongan darah A dan O, kalau B itu bisa menerima golongan darah dari B dan O. Kalau golongan darah AB bisa menerima semua golongan darah A, B, AB maupun O. Kalau golongan darah O hanya bisa menerima golongan darah O. Makanya golongan darah O disebut universe golongan darah, di mana dia bisa memberikan golongan darah mereka, dia bisa mendonor yang punya golongan darah O itu dia bisa mendonorkan darah dia ke semua golongan darah. Sedangkan AB dia bisa menerima golongan darah manapun, tapi dia hanya bisa mendonorkan untuk golongan darah AB saja. Lanjut, kita akan belajar limfa. Limfa atau getah bening ini adalah
cairan bening berwarna sedikit kekuning-kuningan yang berasal dari plasma darah yang keluar dari pembuluh darah. Susunan limfa mirip dengan plasma darah dan mengandung leukosit, fibrinogen, serta trombosit. Limfa ini dari jaringan tubuh akan kembali ke darah melalui pembuluh limfa. Limfa masuk ke dalam pembuluh-pembuluh kecil yang ujungnya terbuka, disebut pembuluh limfa. Nah, tubuh kita memiliki pembuluh limfa besar, yaitu pembuluh limfa kanan yang mengumpulkan limfa dari jantung, dada, kepala, leher, dan lengan atas. Nah, cairan limfa tersebut akhirnya masuk ke vena bawah selangkang kanan. Pembunuh limfa kiri, dia akan mengumpulkan limfa dari bagian bawah tubuh sebelah kiri yang akhirnya masuk ke vena bawah selangkang kiri. Pembuluh limfa membentuk simpul atau disebut kelenjar limfa pada 4 tertentu, misalnya pada leher, pangkal paha, dan ketiak. Kelenjar limfa ini fungsinya apa? Fungsinya untuk tempat pertahanan terhadap kuman dan pembuatan leukosit. Nah, di sini nih. Pembuluh limfa pada manusia, limfa leher, tonsil pada langit-langit, modus, dan sebagainya. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari ini? Nah, ini adalah dasar kalian kalau nantinya kalian misalnya ada yang bercita menjadi dokter, ada yang misalnya kalian nanti SMA-nya saya mau ngambil IPA, Bu. Nah, ini akan menjadi dasar kalian nanti untuk belajar biologi. Lanjut, nah limfa ini sistem pertahanan lain yang dilakukan oleh kura atau limfa yang terletak di sebelah belakang lambung. Selain sebagai sistem pertahanan, yaitu dengan cara membunuh kuman, limfa juga berfungsi sebagai tempat pembuatan leukosit, menimbun darah, dan pembongkaran eritrosit yang rusak. Jadi eritrosit yang sudah kan eritrosit itu kan punya usia. Jadi maksudnya usia itu ketika usianya sudah di ujung maksudnya 12 hari, nah eritrosit itu harus dibongkar yang rusak untuk mendapatkan eritrosit yang baru lagi. Nah, tonsil dia berfungsi untuk menggumpalkan dan mengeluarkan patogen yang masuk ke faring melalui makanan atau udara pernapasan. Sepangsang tonsil langit-langit dia terletak di belakang rongga mulut. Ayo kita raba. Sebelah mana ya tonsil kita? Tonsil atau langit-langit merupakan tonsil yang paling besar dan paling sering terinfeksi. Nah, ini yang biasa kita sebut amandel. Amandel itu biasanya tongsilnya tuh bengkak. Kenapa tongsilnya? Kalau tongsilnya bengkak, berarti kita mudah sekali terserang virus. Virus apa, Bu? Pilek, misalnya pilek, batuk, dan penyakit lainnya. Pilek dan batuk itu contoh sederhana dari akibat dari tongsil kita yang bengkak. Makanya ada beberapa metode, misalnya di operasi itu ketika tongsil itu bengkak banget sampai hampir memenuhi rongga mulut, itu mengganggu sekali. Jadi makanya diperlukan tindakan operasi. Nah, kita masuk ke kelainan dari penyakit pada sistem transportasi manusia. Keracunan gas karbon monoksida. Nah, karbon monoksida itu akan membentuk karbohidrokshemoglobin. Nah, ini yang menyebabkan hemoglobinnya itu tidak bisa mengikat dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Makanya orang yang keracunan gas karbon monoksida dia akan lemas karena tidak ada oksigen di dalam darah pada tubuhnya. Hal ini biasanya, ini sering sekali kita rasakan ya sebelum pandemi. Biasanya kita nggak sengaja menghirup asap rokok, terus juga misalnya kita lagi nunggu angkot, ada kendaraan bermotor yang knalpotnya itu kotor jadi sampai hitam. Terus anemia, tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, anemia ini dia
kondisi kekurangan hemoglobin. Anemia terjadi karena kehilangan darah atau kekurangan produksi eritrosit. Eritrosit memiliki kadar hemoglobin yang rendah atau hemoglobin abnormal. Penderitanya ini akan mengalami mudah lelah, tampak pucat, dan pernafasannya itu pendek. Lanjut, ada polisetemia. Ini kondisi di mana eritrositnya itu banyak. Eritrositnya banyak sehingga darah itu jadi kental. Nah, kondisi ini akan menaikkan viskositas darah, menurunkan kecepatan aliran darah, dan menyumbat kapiler. Leukemia. Leukemia ini dia kanker darah. Yang terjadi, produksi leukositnya itu terlalu banyak atau di ambang batas, sehingga leukositnya itu tidak matang dan fungsi imunitasnya tidak optimal. Nah, karena jumlahnya yang banyak, dia menekan sel darah yang lain, sehingga mereka tidak dapat melakukan fungsi kerja mereka. Nah, karena dia mengganggu produksi yang lain, sehingga dapat menyebabkan anemia juga dan hemofili. Nah, lanjut hemofilia. Hemofilia ini keadaan di mana darahnya tuh suka membeku. Nah, hemofili ini biasanya dia diwariskan atau secara genetik. Biasanya pada orang tua kita, bisa juga dari kakek dan buyut kita. Biasanya kalau orang yang mau menikah juga ada tes darah ini. Kenapa? Kalau misalnya pacar kalian itu juga mengidap hemofili, sama-sama hemofili, berarti anaknya itu pasti hemofili, dan aku juga bisa hemofili. Terus ada trombositopenia. Nah, keadaan trombosit di bawah normal yang disebabkan oleh pendarahan kronis melalui pembuluh darah dan kapiler. Nah, kerusakan trombosit ini karena kelainan genetis, anemia perinosa, terapi obat, dan terapi radiasi. Terapi obat itu dia minum obat. Radiasi ini maksudnya kayak apa? Kemoterapi maksudnya ya. Nah, tekanan darah tinggi itu hipertensi, berarti di mana sistolnya itu dia lebih tinggi, bisa sampai 150 mg mmHg, dan juga tekanan diastol darahnya juga tinggi, bisa sampai 90. Penderita ini mengalami otot jantung yang bekerja dia lebih keras karena membesarnya bilik kiri. Nah, kondisi ini mengakibatkan gagal jantung. Nah, orang yang hipertensi ini bisa menyebabkan gagal jantung atau pendarahan otak atau stroke. Nah, kalau hipotensi ini kebalikan hipertensi, darahnya rendah, di mana sistolnya itu kurang dari 120 dan diastolnya juga kurang dari 80. Penderita ini dia otot jantungnya bekerja sangat lemah, akhirnya mengkerut dan mengakibatkan lemah jantung. Dia juga bisa stroke karena ototnya itu kekurangan pasukan oksigen dan tubuhnya cenderung lebih lemah. Jadi kalian yang mana nih? Kalian sudah bisa merasakan nggak? Kalian ini termasuk hipertensi kah atau malah hipotensi? Varises, dia merupakan pelebaran vena akibat katup jantung vena tidak berfungsi dengan baik, sehingga menghambat aliran darah ke jantung. Penyebabnya adalah sering berdiri terlalu lama, obesitas, bahkan kehamilan. Nah, makanya pentingnya hidup sehat ya anak-anak. Lanjut ke aterosklerosis dan arteriosklerosis. Nah, aterosklerosis dia penimbunan lemah pada arteri. Kalau arteri
arteriosklerosis, dia penimbunan zat kapur atau kalsium di dinding arteri. Kenapa bisa mengidap penyakit ini? Karena arteri itu tersumbat dan akhirnya pecah. Nah, penyakit jantung. Faktor yang mempengaruhi serangan jantung, yang pertama kolesterolnya tinggi. Nah, kenapa bisa kolesterolnya tinggi? Karena mungkin kita lihat dari konsumsinya. Konsumsinya mungkin banyak makan gorengan. Terus ada juga hipertensi. Merokok. Nah, coba kalian jangan sampai merokok ya. Ingat, sayangi jantung kalian. Kegemukan juga, tidak berolahraga, diabetes, mellitus, dan kelainan genetis. Penyebab masalah jantung itu yang utama adalah kurangnya pasokan darah koronaria atau kegagalan kondisi listrik jantung, sehingga pola hidup itu serba terburu-buru juga memicu penyakit jantung. Nah, makanya kita harus hidup sehat. Gimana dari langkah hidup sehat, Bu? Pertama, olahraga itu nggak perlu kalian harus keluar ruang mahal kok. Kalian bisa berjalan-jalan di sekitar rumah kalian. Terus juga makan makanan sehat, makan masakan ibu kalian itu jauh lebih sehat, atau makan masakan di rumah kalian daripada kalian jajan junk food, GoFood, GrabFood. Nah, itu akan mengurangi pola hidup kalian juga. Dan jangan lupa minum air putih minimal berapa liter? 2 liter sehari atau 8 gelas. Nah, sekian penjelasan Ibu tentang sistem transportasi manusia. Semoga kalian dapat ilmu baru, menambah pelajaran kalian juga, dan kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Selamat pagi dan semoga kita sehat terus ya anak-anak.